Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai vonis penjara Baik Nuril. Perkenalkan, nama saya Karya Elsa, NIM 5180211155. Di sini saya akan menyampaikan mengenai ringkasan kasus Baik Nuril. Baik Nuril adalah seorang guru honorer di mana ia mendapatkan pelecehan dari salah satu rekan kerjanya. Tepatnya ia adalah seorang kepala sekolah yang bernama Muslim. Baik Nuril mendapatkan pelecehan berupa percakapan antara kedua belah pihak yang selalu mengarah kepada hal yang berbau seksual. Emosi Baik Nuril memuncak pada saat Nuril menerima telepon dari Muslim. Muslim lebih banyak menceritakan mengenai persetubuhan ia dengan wanita lain daripada membahas mengenai pekerjaan. Alhasil, Nuril merekam percakapan tersebut dengan alasan lain untuk memberikan bukti kepada suaminya bahwa ia tidak memiliki hubungan spesial dengan rekan kerja tersebut. Pada saat itu, Nuril enggan untuk melaporkan kasus ini pada pihak berwajib. Ia hanya menceritakan kepada salah satu rekan kerjanya yang bernama Imam Mudawin. Imam Mudawin meminta rekaman tersebut, namun Baik Nuril menolaknya. Akan tetapi, Imam terus mendesak Baik Nuril untuk memberikan rekaman tersebut dengan alasan lain akan diberikan kepada pihak berwajib. Akhirnya, Baik Nuril memberikan rekaman tersebut. Kasus ini terus berlanjut dengan pemeriksaan terus dilakukan. Pada saat Nuril dengan kuasa hukumnya, ia melaporkan tindakan pelecehan ini dengan pasal 294 kedua ayat 1 KUHP. Namun, salah seorang kuasa hukum Muslim mengatakan kliennya membantah adanya tuduhan tersebut. Dan akhirnya, Nuril dinyatakan bersalah dengan hukuman penjara selama 6 bulan dan denda 500 juta rupiah. Mengetahui hal ini, Presiden Jokowi berharap adanya peninjauan kembali karena ketidakadilan untuk Baik Nuril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ervina Romadoni, NIM 51802111152. Di sini saya akan menjelaskan tentang pokok permasalahan kasus Baik Nuril. Pokok permasalahan kasus Baik Nuril yaitu Imam Mudawin menyebarluaskan bukti rekaman perbincangan kepala sekolah dengan topik konten seksual. Mengapa Imam Mudawin mendapatkan rekaman tersebut? Karena Baik Nuril menceritakan kasus tersebut kepada Imam Mudawin dan Imam Mudawin meminta rekaman tersebut dengan alasan ingin membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Awalnya Baik Nuril tidak memberikan bukti rekaman tersebut, tapi karena Imam Mudawin terus mendesak Baik Nuril, akhirnya Baik Nuril memberikan bukti tersebut kepada Imam Mudawin yang mengakibatkan Baik Nuril ditahan oleh pihak kepolisian dan Muslim dimutasi dari sekolahannya. Dilihat dari kasus tersebut bahwa tidak bisa dikatakan yang bersalah hanya Baik Nuril, namun Imam Mudawin pun bersalah karena Imam Mudawin juga menyebarluaskan bukti tersebut. Karena ketidakadilan akan hal tersebut, akhirnya pemeriksaan terus dilanjutkan yang nantinya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mega Pratiwi Putri, NIM 5180211194. Saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Mbak Ervina. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku komunikasi tidak etis yang dipermasalahkan dalam kasus Baik Nuril. Perilaku komunikasi tidak etis dalam kasus ini, benang merahnya yaitu percakapan berkonten seksual yang dilakukan oleh Muslim. Nah, mengapa percakapan yang berkonten seksual yang dilakukan oleh Muslim terhadap Baik Nuril dikatakan tidak etis? Telah kita ketahui bahwa Muslim adalah seorang kepala sekolah dan Baik Nuril merupakan salah satu karyawan atau guru honorer di sekolah tersebut. Dari pekerjaannya sudah kita ketahui kan bahwa hubungan mereka hanyalah sebatas atasan dan bawahan. Apakah pantas jika seorang atasan berbicara masalah konten seksual dengan bawahannya? Menurut kelompok kami, percakapan berkonten seksual yang dilakukan oleh Muslim terhadap Baik Nuril sangat tidak etis. Alasannya yaitu, pertama, percakapan yang seharusnya dilakukan oleh atasan terhadap bawahan atau rekan kerja yaitu masalah pekerjaan. Yang kedua, dalam komunikasi antar atasan dengan bawahan ada beberapa etika agar komunikasi tersebut menjadi kondusif. Salah satu yang baik yaitu fokus saat melakukan pembicaraan topik.
Dari kasus ini sudah dijelaskan bahwa pertama-tama memang yang dibahas oleh Muslim dengan Baik Nuril itu merupakan masalah pekerjaan, tetapi selang beberapa waktu selalu saja membahas tentang hal yang berbau seksual. Yang ketiga, sesuai dengan aturan yang berlaku bahwa guru juga mempunyai standar perilaku dan etik, percakapan tidak senonoh yang dilakukan Muslim terhadap Baik Nuril melanggar pasal 294 ayat 2 ke 1 KUHP. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Nawang Mega. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Nur Farida dengan NIM 51802111146. Saya akan menjelaskan tentang pasal yang dilanggar menurut sudut pandang penggugat. Pada kasus ini, Baik Nuril ditetapkan sebagai tersangka atas putusan MA karena Baik Nuril dianggap menyebar rekaman bermuatan kesusilaan. Menurut penggugat, Baik Nuril melanggar pasal 27 ayat 1, pasal 45 ayat 1, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dengan ancaman 6 tahun penjara dan dengan denda sebesar 1 miliar rupiah. Perbuatan yang dilanggar menurut pasal 27 ayat 1 yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Selanjutnya, ketentuan pidana menurut pasal 45 ayat 1 yaitu setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau dengan denda paling banyak sebesar 1 miliar rupiah. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Afifah. Kenalkan, nama saya Afifah Rahmat Safitri, NIM 51802111159. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang bagaimana dalam menyelesaikan masalah dalam kasus ini. Menurut kelompok kami, kasus ini harus diselesaikan dengan hukum pidana yang seadil-adilnya. Baik itu korban, pelaku, tersangka, itu jika ada dalam pasal, maka harus dikenakan hukuman yang pantas. Terdapat 3 poin penting yang menjadi alasan untuk dipertimbangkan penghapusan pidana Baik Nuril. Yang pertama, Baik Nuril itu sebagai korban pelecehan seksual oleh Muslim. Muslim selaku kepala sekolah dijatuhi pidana berdasarkan pasal 294 ayat 2 ke 1 KUHP yang salah satu bunyinya pegawai negeri yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang di bawah perintahnya atau dengan orang yang diserahkan kepadanya untuk dijaga. Dengan pasal ini, Muslim selaku kepala sekolah terbukti bahwa dia telah melanggar KUHP. Untuk yang kedua, tidak terbukti adanya niatan Baik Nuril untuk mendistribusikan rekaman percakapan telepon dengan Muslim. Karena transferan rekaman kepada Imam Mudawin didasarkan kepercayaan untuk bahan laporan kepada instansi pemerintah atau DPRD Mataram. Untuk yang ketiga, dan yang menyebarkan rekaman tersebut adalah salah satu rekan kerjanya, yaitu Imam Mudawin. Perkenalkan, nama saya Karina Elsa, NIM 51802111155. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Afifah. Bagaimanakah seharusnya pelapor Baik Nuril menyampaikan keluhannya agar tidak terjerat dalam pasal UU ITE? Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu menghubungi Komnas Perempuan terlebih dahulu untuk mendapatkan bimbingan dan bantuan hukum. Langkah yang kedua yaitu melaporkan kepada pihak berwajib bersama dengan kuasa hukumnya dengan pasal 294 ayat 2 ke 1. Akan tetapi, Baik Nuril mengambil tindakan yang salah. Ia menceritakan kepada salah satu rekan kerjanya yang bernama Imam Mudawin. Imam Mudawin meminta rekaman tersebut. Baik Nuril menolaknya. Akan tetapi, Imam terus mendesak Baik Nuril untuk memberikan rekaman tersebut dengan alasan akan diserahkan kepada pihak berwajib. Pada akhirnya, Baik Nuril menyerahkan rekaman tersebut dari ponselnya Baik Nuril ke ponselnya Imam Mudawin. Pada tahun 2014, rekaman tersebut tersebar
Muslim merasa malu jika aibnya diketahui oleh banyak orang dan keluarganya. Pada akhirnya, Muslim melaporkan Baik Nuril ke polisi dengan pasal 27 ayat 1. Padahal yang menyebarkan rekaman tersebut adalah Imam Mudawin. Namun Baik Nuril yang dilaporkan oleh Muslim. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.